Selamat datang kembali di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai inferensi cuplikan tunggal, di mana sekarang kita membahas mengenai uji hipotesis rata cuplikan tunggal. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita bahas prosedur umum dari uji hipotesis yang berlaku untuk uji hipotesis apapun. Apakah Anda melakukan uji terhadap rata-rata populasi atau terhadap varian, terhadap simpangan baku, prosedur umum ini akan selalu berlaku. Yang pertama, kita rumuskan terlebih dahulu dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah klaim awal yang ingin kita buktikan. Kemudian pernyataan kedua adalah pernyataan yang akan menjadi benar jika klaim awal tadi ternyata salah. Kemudian nomor dua, kita tetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif berdasarkan dua pernyataan di nomor satu tadi. Terlebih dahulu kita tetapkan juga tingkat keyakinan atau confidence level atau tingkat keperhatian atau significance level dari perhitungan uji hipotesis kita. Hitung nilai statistik uji atau tes statistik dari data cuplikan. Ya, jadi ingat, statistik uji selalu dihitung dari data cuplikan. Kemudian nomor 5, kita cari nilai kritik dari variabel uji. Apa yang kita cari di nomor 5, ini jenis variabel ujinya harus sama dengan nomor 4. Seperti yang nanti akan jelas dari contoh-contoh yang akan saya sampaikan. Nah, nilai kritik ini tidak kita hitung dari data cuplikan, tetapi dicari dari tabel statistik standar. Dan nilainya ditentukan oleh alfa atau tingkat keperhatian, nu yang merupakan simbol dari derajat kebebasan, dan sifat uji hipotesisnya. Apakah Anda melakukan uji satu sisi atau uji dua sisi. Kita kemudian perbandingkan posisi relatif antara statistik uji dengan nilai kritik. Apakah statistik uji terletak di daerah penolakan H0 atau non-penolakan H0. Kita tidak pernah mengatakan penerimaan H0, tetapi kita katakan non-penolakan atau tidak menolak H0. Kemudian terakhir kita tarik kesimpulan dengan mengacu pada klaim awal yang kita tulis di nomor 1 tadi. Dalam mini lecture kali ini, kasus yang kita bahas adalah uji hipotesis untuk rata populasi dengan menggunakan satu cuplikan saja. Kalau saya mengatakan satu cuplikan bukan berarti cuplikannya anggotanya hanya satu, bukan. Tetapi hanya ada satu set data, satu himpunan data yang kita tinjau. Himpunan data tadi yang dinamakan dengan cuplikan atau sampel. Nah, di dalam statistika inferensial terhadap cuplikan tunggal, maka yang kita lakukan adalah menguji klaim yang membandingkan rata populasi dengan nilai acuan tertentu. Kita tidak membandingkan dua set data atau dua populasi, tetapi hanya satu kita bandingkan dengan nilai acuan tertentu atau reference value. Reference value ini bisa berasal dari macam-macam sumber, bisa dari teori, kemudian mungkin dari simulasi, dari kontrak pengadaan, kontrak kerjasama, spesifikasi suatu produk, apapun itu. Intinya adalah Anda hanya berurusan dengan satu sampel saja atau satu populasi. Klaim adalah sekali lagi pernyataan yang kita buat tentang parameter suatu populasi. Kita selalu mengajukan klaim terhadap parameter populasi, bukan penciri cuplikan. Untuk penciri cuplikan, klaim apapun yang kita ajukan tidak perlu diuji lagi, karena kita selalu mengetahui berapa nilai penciri cuplikan secara eksak. Rata-rata cuplikan, varian cuplikan, simpangan baku cuplikan, apapun itu. Yang kita tidak tahu pasti adalah parameter populasi, bukan penciri cuplikan. Contoh misalkan beberapa klaim, misalkan saya mengklaim sebagai dosen TK2105 bahwa nilai rata-rata ujian akhir peserta kuliah dalam 3 tahun terakhir tidak kurang dari 75. Oke, itu yang namanya klaim, pernyataan terhadap ciri-ciri atau besaran ciri suatu populasi. Contoh kedua, nilai rata-rata kalor HHV ya, high heating value batu bara dari suatu tambang tidak melebihi 4.500 kilokalori per kilogram. Pernyataan apapun bisa dikontekskan menjadi klaim terhadap populasi tergantung dari apa yang Anda bicara. Nah, kasus yang pertama di dalam uji hipotesis terhadap rata populasi adalah kasus di mana sigma adalah simpangan baku populasi. Ingat, yang menggunakan simbol huruf Yunani by convention adalah parameter populasi, bukan cuplikan. Jadi simpangan baku populasinya dianggap diketahui atau cuplikannya berukuran besar. Ukuran besar berapa? Artinya anggota dari cuplikannya itu lebih besar lebih dari 30. Kalau cuplikannya besar, maka kita boleh mengasumsikan bahwa simpangan baku populasi itu boleh diwakili dengan simpangan baku cuplikan. Intinya begitu ya. S sama dengan sigma. S adalah simpangan baku cuplikan, sigma adalah simpangan baku populasi. Jadi sekali lagi, dalam kasus yang nomor 1 ini adalah apakah memang kita betul-betul mengetahui atau kita mengasumsikan mengetahui sigma, atau saya anggap sigma itu digantikan oleh S dengan syarat ukuran sampelnya besar. Kemudian pernyataan hipotesis ya seperti biasa,
H0 simbolnya selalu tanda sama dengan. Mu sama dengan mu0. Mu0 adalah nilai pembanding yang akan Anda gunakan sebagai. Kalau Anda membaca buku-buku statistik yang sangat-sangat lama sekali, ya, yang usianya sudah tua, mungkin diterbitkan mungkin 20-30 tahun yang lalu barangkali ya, H0 ini boleh menggunakan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, selain tanda sama dengan. Nah, kalau Anda baca buku-buku yang lebih baru, konvensi tersebut sudah disederhanakan di mana H0 tandanya selalu sama dengan. Ini untuk menghindarkan kebingungan pada saat nantinya kita menarik kesimpulan. Jadi meskipun pernyataan klaim yang ingin Anda buktikan itu secara logika tandanya adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, tetapi pada saat Anda menyusun H0, maka tandanya harus diubah menjadi sama dengan. Kemudian H1-nya seperti yang bisa Anda lihat di sana ya, tandanya bisa lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Kalau Anda menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar, artinya Anda melakukan uji satu sisi atau one tail test seperti yang ada di gambar di bawah ini. Upper tail test artinya daerah penolakannya ada satu saja di sebelah kanan. Lower tail test artinya daerah penolakannya hanya ada satu di sebelah kiri. Two tail test artinya daerah penolakannya ada dua, ada di kiri dan ada di kanan. Okay. Selanjutnya Anda hitung statistik uji. Statistik ujinya berupa variabel Z. Statistik uji tadi diberi simbol Z, diberi notasi Z0. Subscript 0 ini untuk menandakan bahwa ini adalah besaran statistik uji, bukan nilai kritik. Subscript 0 maksudnya dia dihitung untuk menguji H0, kebenaran H0. Ini adalah rumus untuk Z0, ini adalah rata-rata cuplikan, ini adalah nilai pembanding, sigma di sini adalah simpangan baku populasi yang dianggap diketahui atau digantikan oleh S kalau sampelnya besar, dan N adalah ukuran sampel. Oke, kemudian nilai kritik Z, kita lihat dari tabel Z, Z ketemu Z, ya, dengan mempertimbangkan apakah H1 berupa pernyataan satu sisi, one tail test, atau dua sisi, two tail test. Jika Anda melakukan uji dua sisi, maka nilai alfa tadi harus dibagi dua. Sisi kiri dan sisi kanan sama besar. Daerah penolakannya artinya ada dua. Terlalu ke kiri H0 ditolak, terlalu ke kanan juga ditolak. Ya, jadi kemudian terakhir Anda periksa apakah Z0 terletak di daerah penolakan, ya di sini ya, atau di daerah non penolakan yang ada di tengah. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke kasus nomor 2. Sigmanya tidak diketahui dan bukan hanya itu saja, cuplikannya kecil. Anda bisa menebak ini adalah situasi di mana ketidakpastiannya lebih besar. Anda tidak boleh mengasumsikan bahwa sigma itu boleh digantikan dengan S. Pernyataan hipotesis H0 dan H1-nya prosedurnya sama persis dengan kasus sebelumnya. Namun Anda lihat sekarang statistik ujinya berbeda. Sekarang namanya besarannya adalah T. T0 sama dengan rata-rata sampel dikurangi nilai pembanding dibagi S per akar N. Simpangan bakunya pun juga berubah. Dari yang tadinya sigma berubah menjadi S. Nah, distribusi T ini memiliki bentuk yang mirip dengan distribusi Z, bentuknya seperti lonceng, ya, sama-sama simetris, tetapi sebarannya lebih lebar. Jadi bentuk distribusinya lebih lebar daripada Z. Nilai T kritik ditentukan oleh tingkat keberhatian, alfa. Alfa adalah, kalau Anda lihat di sini, alfa adalah nilai probabilitas. Kalau Anda melakukan uji satu sisi, maka nilai alfanya kita kumpulkan di satu sisi saja. Ya, jadi luas daerah di bawah kurvanya adalah alfa. Kalau Anda melakukan uji dua sisi, maka alfanya dibagi menjadi dua, kiri dan kanan sama besar, yaitu alfa per 2. Untuk uji hipotesis satu cuplikan ini, derajat kebebasannya adalah N-1. N adalah ukuran sampelan. Oke, selanjutnya tinggal memeriksa apakah T0-nya berada di daerah penolakan atau daerah non-penolakan. Ini adalah daerah penolakan. Ya, yang diberi warna hijau, ini adalah daerah penolakan. Dan yang diberi warna putih, atau maksudnya tidak berwarna, ini adalah daerah non-penolakan H0. Jadi Anda lihat sekarang, di langkah terakhir, T0 jatuh di mana? Apakah jatuh di sini atau jatuh di sana? Kalau jatuh di daerah yang hijau artinya kita tolak H0, kalau jatuh di sini artinya kita tidak menolak H0. Jadi mengambil keputusan tentang uji hipotesis itu bisa dua pendekatan. Seperti yang saya sampaikan baru saja, apakah Anda membandingkan nilai Z0 atau T0 dengan T kritik atau Z kritik, ya posisi relatifnya bagaimana, atau Anda menggunakan pendekatan p-value. Perhatikan situasi di bawah ini. Nilai kritiknya, Z kritiknya, ini adalah plus 1,645. Ya, Anda peroleh kalau alfanya Anda set 5% satu sisi. Sementara Z0-nya, statistik ujinya, nilainya hanya sedikit lebih besar, 1,65. Ini bagaimana? Apakah kita mau tolak H0 atau kita tidak tolak H0? Mengapa kita kemungkinan akan ragu-ragu? Karena nilai kritiknya,
ya, maaf ini ya, nilai kritik, ini ternyata letaknya sangat dekat dengan statistik uji. Mau ditolak itu ditolaknya tipis-tipis, mau tidak ditolaknya juga tipis-tipis saja. Kita bisa juga menggunakan konsep p-value untuk menentukan apakah H0-nya sebaiknya ditolak atau tidak. P-value adalah suatu nilai probabilitas yang dihitung dengan menetapkan batas integral adalah nilai statistik uji, bukan nilai kritik. Kalau alfa, biasa kita kenal apakah Anda mau pakai 5%, 1%, 10%, itu adalah probabilitas yang dihitung dengan menetapkan batas integralnya adalah nilai kritik. Dalam hal ini 1,65. Jadi kalau diintegralkan, maka luas daerah di bawah kurvanya menjadi tepat 0,05. Jadi kalau pengertian p-value adalah luas daerah di bawah kurva atau nilai probabilitas jika batas integralnya adalah statistik uji. Atau dengan kata lain, p-value adalah probabilitas pada saat H0 tepat ditolak. What to do dengan p-value ini, Anda bandingkan dengan alfa. Jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka Anda tolak H0. Jelas ya, seperti contoh yang saya tulis di bawah ini ya. Ini p-value-nya sedikit di bawah 0,05, sedikit di bawah alfa, artinya posisi dari statistik ujinya ada di dalam daerah penolakan H0. Besaran relatif terhadap alfa menandakan seberapa jauh statistik uji masuk ke dalam daerah penolakan atau non-penolakan. Jadi Anda bisa lihat, kalau p-value-nya ini dekat-dekat dengan alfa, artinya antara nilai kritik dengan statistik uji posisinya berdekatan. Sementara semakin jauh nilai p-value dari alfa, semakin jauh itu bisa jauh lebih kecil atau jauh lebih besar, maka artinya posisi dari statistik uji itu semakin jauh masuk ke dalam daerah yang tertentu tadi, apakah daerah penolakan atau daerah non-penolakan. Seberapa jauh, seberapa dekat nilai statistik uji dengan nilai kritiknya. Itu adalah hal yang bisa dilihat dengan sangat mudah menggunakan konsep p-value. Lantas bagaimana kesimpulannya? Ini sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan para statistikawan sedunia begitu ya. Ada yang lebih suka mengambil kesimpulan secara keras jika alfa, misalkan alfanya sedikit saja lebih kecil dari p-value-nya sedikit saja lebih kecil daripada alfa, artinya menolak 0. Tetapi tidak sedikit juga ahli statistika yang berkomentar bahwa nanti dulu kita lihat seberapa dekat. Ya, kalau p-value-nya terlalu dekat dengan alfa, mungkin sebaiknya ujinya diulangi. Karena boleh jadi hasilnya akan bergeser kalau kita ulangi lagi percobaannya. Atau alternatively, Anda mengubah alfanya. Kalau hasilnya terlalu dekat pada alfa 5%, mungkin Anda bisa geser. Apakah mau menggunakan alfa 1% atau 10%. Dan itu tentu saja akan menggeser kesimpulannya. Sekian video lecture kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan uji-uji hipotesis yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda.